Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya, happy weekend. Kembali kita berjumpa di Bible Study bersama Pastor Indri. Seperti saya sampaikan di hari Rabu kemarin, saya ditemani dengan Pastor Naomi Daudi yang mengajarkan the way to live with Jesus. Kita melewati badai, we go through valleys. Valleys of the shadow of death, lembah-lembah kekelaman, but you know what? God is with us. Nah, kita akan melanjutkan bagian kedua dari pelajaran Bible Study kita, bagaimana orang pilihan Tuhan melewati penderitaan. Kita belajar dari kitab, dari karakter yang luar biasa namanya Ayub. Okay, so we welcome you back again, Pastor Naomi. Thank you. Thank you for being with all of us here in Indonesia who are the participant of our Bible study. Well, the Word of God, guides us in good times and bad. Ya, so firman Allah membimbing kita melewati masa enak, masa nggak enak, masa baik, masa buruk. And as we were talking about earlier, Job kind of gives us an insight into more than just his troubles, but some foundational things for us. Nah, dari kitab Ayub, kita udah belajar kan, Ayub itu membukakan bagi kita rahasia. Yang namanya bagaimana secara foundational, sesuai dasar bagi kita pengikut Kristus. Kalau ngalami bencana, penderitaan, sakit, apa yang kita mesti fokus? Kemana kita mesti fokus? Nah, ini kita mesti pegang. Jangan hilangkan pelajaran ini, ulang berkali-kali. And so he made some very clear declarations during the time that he was going through the ups and downs of his problems that the devil was throwing at him. So kita belajar dari kitab Ayub bagaimana hal-hal fundamental yang Ayub miliki dan lakukan, praktekkan menghadapi semua apapun yang Satan lempar kehidupannya dia. Job made the declaration, I know.
Dan Ayub, Anda dengerin di buku Ayub, dan Ayub mengatakan pernyataan deklarasi, aku tahu. So let's look at his words and his declaration one by one. Yuk kita lihat kepada deklarasinya Ayub satu persatu. Anda buka Alkitab, open your Bible, in the book of Job, dibuka Ayub, di buku Ayub, penting ini. That first word, I. Kata pertama daripada Ayub, setiap kali dia menghadapi tantangan, dia selalu berkata, saya. In other words, he was talking about his own faith and his own perception of Jadi God. fokusnya dia di imannya dia. Dan caranya Tuhan bekerja di dia. Jangan ngomongin tentang orang. Dia, saya. It doesn't matter what other people think. It doesn't matter what my accusers think. Regardless of anything else, of what they say or what they do, I know. Gak peduli apa kata iblis, apa kata si Satan, apa kata orang komentar-komentar tentang apa yang Ayub alami. Tetap Ayub pegang teguh pada apa yang aku Ayub ketahui. You know, the matter of God and our relationship with God and our time of going through our valleys is a matter between you and I and God, you and God. Nah, peperangan yang Anda hadapi, yang Ayub hadapi di lembah-lembah kekelaman, yang penuh bayangan kematian, yang menjadi fokus adalah selalu saya Ayub, Allah, dan musuh. Ayub, Allah, dan musuh. As we learned earlier in our teaching and Bible study is this, all of his friends were trying to say, you've got problems because you have sin in your life. Kita belajar di kitab Ayub, teman-temannya Ayub ini mulai menyanggah Ayub. Setelah 7 hari diem, lama-lama gak tahan. Dan tiga-tiganya, si Bildad, si Elifaz, semua pada nyalain Ayub. Kamu tuh gak mungkin kena masalah ini kalau gak ada dosa. Job says, this suffering that I'm going through, this deep valley I'm going through, doesn't concern anybody else. It's only me and God. Dan Ayub responnya, ini ya, penderitaan, kesusahan yang ku alami. Ini gak ada urusan sama orang lain. Ini hanya urusan aku dan Allahku. Gak ada hubungan sama orang lain. In other words, it's not my relationship with you, it's my relationship with God. Ini gak ada urusan sama kamu, Bildad. Gak ada urusan sama siapapun, teman-teman. It isn't a matter of what others think. Ini gak ada urusan dengan apa kata orang, pendapat orang apa tentang Ayub. Gak ada, gak pusing deh. It doesn't matter if others accept God or if they reject God. Gak peduli apakah orang lain terima Tuhan apa menolak Tuhan. And that's true for all of us. Dan ini juga aplikasinya sama buat kita semua. What matters most is your relationship with God or my personal relationship with God. Yang paling utama, yang paling mendasar, ya, itu mengenai hubungan Anda dengan Tuhan di tengah kesulitan penderitaan berat dan juga hubungannya Pastor Nomi dengan Tuhan. For example, I cannot be saved and forgiven of my sins because of my husband or because of my wife or because of some other believer. And they are a Christian too. Yeah. Kita tuh nggak, kalau Anda belum terima Yesus, Anda tuh nggak bisa asumsi bahwa karena Anda kawin sama orang Kristen, jadi Anda ikut-ikut diselamatin. Nggak bisa. Nggak, kerjanya nggak kayak gitu. Others can pray for us, right? Ya, orang-orang bisa doain kita supaya kita ngalami Yesus, ngalami perjumpaan dengan Yesus. And thank God when all of our friends come around us and pray for us. That's wonderful. Oh, kita bersyukur. Kalau orang-orang datang pada kita, mendoakan kita, membimbing kita, kita bersyukur kita bisa menerima Yesus. But the point is that we cannot lean on others for our faith. We have to lean into God and draw from Him alone. Dengan kata lain, Anda nggak bisa bersandar pada imannya orang lain kepada Tuhannya. Anda nggak bisa bersandar pada siapapun, hanya kepada Tuhan saja. And this is what Job was trying to say. Inilah yang disampaikan di kitab Ayub pada waktu Ayub mengerang marah sama Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada teman-temannya si Sofar, Bildad. Itu aku dan Tuhanku. Yeah. There's no other God. There's no other friends. There's no other prophets. But it's my Redeemer. I and my Redeemer. Ayub berkata, gak ada hubungan kok sama kamu teman-teman.
Ini hubungannya utamanya adalah aku dengan Allah, aku dengan kondisiku sendiri, dan aku dengan Allah karena apa? Dia katakan di ayat 9, karena penebusku, wasitku, dia yang nyelamatin jiwaku. Jadi nggak ada orang yang bisa nyelamatin aku. As you know, when something goes wrong, the first things we want to do is pray, right? Yes, kan sama dong kan kalau kita tahu ya, kalau sesuatu apapun berantakan, jelek, rusak, sakit, buruk, selalu masalah itu yang kita hadapi, kita lakukan apa? Doa, bukan? Maybe we've been doing the Christian thing and praying over our food. Anda mungkin hidupnya selama ini hanya Kristen-Kristenan. Kalau doa cuman sebelum makan. But now, when we go through our most desperate times, Nah, begitu kita sedang masuk ke dalam situasi yang membuat kita putus asa, tawar hati, udah nadir terbawah kondisi kita. I have to be able to say, I know. Saya mesti bisa ngomong seperti Ayub, aku tahu. Job was saying, I must know, I must have faith. Saya tahu, saya mesti punya iman. I have to act upon my knowledge and my relationship of who God is. Saya mesti hidup berdasarkan pengetahuanku, pengenalanku, siapa penebusku. You know, some of Job's friends, especially Bildad, remember him? Yes. He said, you know, Bildad, and regardless of what you think or what you understand, Job is saying, I have a different mind. I don't think like you. Jadi si Ayub berkata kepada si Bildad, Bildad, kau bisa punya pendapat apapun. Kau bisa punya informasi pengetahuan apapun. Aku nggak peduli. Karena apa yang aku alami, itu aku dan Tuhan yang menghadapinya. Because my relationship is not assumed upon your knowledge of God. Karena hubunganku dengan Tuhan itu tidak dapat diasumsikan berdasarkan dengan pengetahuanmu akan Tuhan. I can't base my relationship and my knowledge of God upon what someone else is saying. I must personally know. Saya kalau mau punya pengalaman pribadi mengenal Tuhan pribadi, kata Ayub, nggak perlu masukan dari orang lain. Itu urusan pribadiku dengan Allahku. And the same thing is true for all of us. Aplikasinya bagi setiap kita. Sama aplikasinya. Now let me give you an example. Contohnya ya. Suddenly the doctor tells you you have cancer or you have a heart attack. Oh, dokter berkata, memberikan penemuan dari tes darah. Anda punya kanker atau Anda mengalami serangan jantung. What's the first thing we usually do? Coba sebagai orang Kristen, hal pertama yang kita mau lakukan apa? Oh, hello, pastor, pray for me, pray for me. Langsung, kalau sekarang pakai WhatsApp dong ya. Pak Pendeta, aku mengalami heart attack atau ada kanker, kata dokter. Doakan saya. Gitu kan ya, latahnya kan ke situ ya. Think about it. Do you pray first or do you call the pastor first? Coba saya tanya, Anda doa langsung ke Tuhanmu langsung pertama kali atau pertama kalinya telepon penggembalamu? It's not I know the pastor prays, it's do I pray. Bukan mengenai aku tahu loh gembalaku doain aku loh. Pertanyaan yang Tuhan mau, Anda sendiri berdoa ke Tuhan nggak? This is where each of us need that personal divine encounter with God's love and with His power working in our life personally. Jadi setiap orang harus tahu pada waktu Anda mengalami tekanan batin yang paling berat, depresi paling berat, apakah Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang kau kenal? Apa tidak? That's the importance of that word, I. Nah itu loh pentingnya kata I know, aku tahu. So after the personalizing of the I in this, then it's I know. Begitu dia mengambil apa yang dia tahu dari Tuhan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan itu, dia bikin itu jadi pribadi bagi dia. Makanya di Ayub memakai istilah, pakai kata I, saya. Baru ditambahin kata kerjanya, saya tahu. When I know it means I am sure. Jadi pada waktu dia ngomong saya tahu, itu sama dengan Pak Ayub berkata, saya pasti kok. I have the true information. I have the true revelation and it's firmly in my mind. Saya tahu. Saya punya pewahyuan itu, saya punya pengetahuan itu, dan saya punya
Taunya itu di kepikiran saya. That's really what Paul was declaring. Itu yang Paulus nyatakan. Sounds like the words of Job, where the Apostle Paul in the New Testament says, I know in whom I have believed. Sama seperti Paulus di 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. So it's critical for each one of us to know and to experience God personally. Jadi penting bagi kita semua, setiap orang percaya, kita itu mesti tahu ya loh, yang kita percaya itu siapa. But we have to understand this. Knowing God, knowing Christ is not about going to church. It's not about a religion. Nah, kalau Anda ngomong Anda mengenal Tuhan, punya pengalaman, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, itu bukan tentang hari Minggu ke gereja. It's a personal relationship with God. Ini benar-benar Anda punya hubungan pribadi, mengandalkan, bersandar, berada bersama Tuhan. Because when I know God, I will talk to God in prayer. Karena kalau saya kenal Tuhan, waktu masalah terjadi, aku nggak canggung untuk ngomongin kepada Tuhan masalahku. Dan aku doa. I know when I pray, I know He hears me. Saya tuh tahu kalau saya berdoa, pasti Tuhan dengar aku. When I pray, there's no doubts in my mind. Jadi saya tuh tidak ngomong sama Tuhan sambil berdoa, terus pikiran saya cemas, khawatir, nggak bisa. So Job is declaring, I know God personally, and I know God loves me. I know God's concerned about me. He will not desert me. So, di sini Ayub tuh memakai kata, saya tahu kok. Saya tahu bahwa Tuhan ini, dan ini Ayub yang deklarasi ya. Aku tahu Tuhan gak akan meninggalkan saya. Tuhan gak akan melantarkan saya. Enggak. Aku tahu siapa dia. So regardless even of what my wife says or what my friends say. Nah, kita semua kan tahu kan apa yang istrinya katakan kepada Ayub kan? Apapun istrinya ngutukin si Ayub, apa teman-temannya Bildad so far ngomong apa sama si Ayub, nggak pusing Ayubnya. Is regardless of them, I know the true revelation of God. I have the truth in my heart and in my mind. My God is with me. Dia nggak peduli pendapat orang tentang kenal Tuhan gimana, nggak peduli. Aku tahu Allah, aku tahu pewahyuan kebenaran akan Allah tuh aku tahu. I may have problems, I may even need to go through some suffering, but I know my life is not being cursed. Saya bisa lewati penderitaan, saya bisa melewati kesakitan, tapi saya tahu aku hidupku nggak dikutuk kok. My suffering is not because I have sin in my life. Penderitaan yang sedang ku alami bukan karena aku ada dosa di hidupku. Because I know God, He's my Redeemer. I know God has already taken care of my sin. Sebab aku tahu Allahku. Allahku itu adalah penebusku kok. Again, it's like the Apostle Paul in the New Testament with that parallel statement. I know who I'm believed. I am firmly persuaded. 2 Timothy chapter 1. Seperti apa yang Paulus deklarasikan dengan gamblang di tengah-tengah penderitaannya dia. 2 Timotius 1:12. Saya tuh tahu kepada siapa saya percaya. Aku tuh tahu. Kamu gak usah kasih tahu. So basically this comes down to the question is, do you really know God? Jadi di tengah masalah penderitaan, do we know God in this depth and in this way? Apakah Anda mengenal Tuhan sedalam ini? Dengan cara seperti ini. Anda kenal Tuhannya kayak gini bukan? Kalau belum ya. Do we have the right understanding about God when we go through trials? Apakah Anda memiliki pengertian yang cukup dari firman Allah? Dan mengenal hatinya Allah dan jalan-jalannya Allah, sehingga Anda bisa mengalami restorasi dari Tuhan. It's because when we have a new trial or we have some kind of new testing, then we have to come to that place. I've never gone through this before. Now, why is this happening to me? Sebab pada waktu Anda berkata, waktu ujian terjadi, Anda nggak perlu ngomong, kenapa ya kok ini terjadi padaku? Ini kenapa? Emang aku salah apa Tuhan? I know you love the Bible, Pastor Henry. The same thing here. We have to come back to, we as individuals really understand the Bible? Do we really understand the heart and the ways of God enough that it can stabilize us in the times of suffering? Nah,
seperti saya juga cinta firman Tuhan kan. Apakah saya cukup mengenal Tuhan kayak apa pribadinya? Apakah cuma pengetahuan di kepala saja? Atau saya punya pengalaman ketemu Tuhan dan kenalan sama Tuhan sampai pengakuan, pengertian, pemahaman saya akan firman-Nya itu bikin hati saya tenang di tengah penderitaan. It's like, I break my arm, I can pray and go through that. But I hear the word cancer, heart attack. Whoa, now it's stretching my faith to another level. Mungkin Anda patah tangan, Anda keseleo, Anda bisa doa sendirilah. Tapi kalau dikasih tahu dokter kanker stadium 3 atau kena serangan jantung, nah sekarang doanya udah beda nih. No, because can we in our heart have that predisposition that we can hang in there with Jesus regardless of what it's called? Nah, Anda bisa pakai enggak? Disposisi itu sikap. Apakah Anda bisa pakai sikap orang yang kenal Tuhan? Apapun yang Anda hadapi dan alami sedang di dalamnya. Sakit, berat, menderita kayak apa. Anda bisa punya sikap nggak? Percaya, kenal Tuhan yang teman-teman baiknya Anda. Sickness, Penyakit, it can be financial problem, problem ekonomi, keuangan yang buruk. bankruptcy, Kebangkrutan bisnis, adultery, divorce. percabulan, perjinahan dalam pernikahan, perceraian. All of these things are very traumatic. Ini semua kan masalah problem yang traumatis. But regardless of what name is attached to it, the Tapi- pain is still there. Apapun lah nama kesulitan yang nempel di hidupmu. Dengerin ya, luka itu nyata, sakit itu nyata. And can I stand firm in the midst of this adversity? Apakah saya bisa berdiri teguh di tengah Can I, perlawanan, penganiayaan ini? can I declare to God and to Satan, I do not presume to know God. I do know God. I am firmly persuaded. Apakah Anda tetap bisa berkata, aku nggak berpikir berasumsi aku kenal Tuhan. Aku tahu aku kenal Tuhan. Aku tidak goyah. Seperti Paulus berkata, aku tahu aku tidak malu sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, persuaded, yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga hari Tuhan. Bisa nggak Anda ngomong begitu? And pastors, that includes us as well. Para hamba Tuhan yang juga ada di dalam acara ini saat ini termasuk kita juga. To those who have been Christians for a long time. Termasuk Kristen yang udah berpuluh-puluh tahun. When something bad happens, Kalau sesuatu buruk yang nyakitin terjadi, do we get angry with God? apakah kita ngamuk sama Tuhan? Or especially I hear a lot, why me? Dan sering kali saya mendengar teriakan orang, kenapa aku sih? Kenapa aku yang ngalami? But we have to have roots so firmly in God. Kita that mesti punya akar di mana kita berdiri teguh di dalam Tuhan. I hear it. Saya dengar, I know they're telling me the truth, saya tahu ini memberikan kebenaran padaku. but I will not be shaken Tapi aku tak mau I will not be tergoyahkan. afraid. Saya nggak mau takut. because I know Sebab saya tahu I have a deep relationship with my God. saya punya hubungan yang dalam dengan I am Tuhanku. secure in Him. Saya aman dalam Tuhan. And wherever I go, Kemanapun aku pergi, through the valleys, kemanapun Through the aku pergi, melalui lembah, melalui ujian, pencobaan. my God is with me. He will never leave me. He will never forsake me. He Allah. is with me in that. Allahku tidak pernah meninggalkan aku atau membiarkan aku. Dia nggak akan ninggalin aku. That's a powerful commitment. Itu adalah komitmen. Latihan hidup percaya dengan Tuhan setiap hari. Itu komitmen yang dalam. That's like saying to the devil, whatever you want to do, never mind, my God is my shield and my protector. Ya, Anda kalau latihan ngomong seperti ini tiap kali, dari penyakit kecil sampai dari nggak ada, dari kecil, waktu yang gede datang, otot imannya udah kebangun. Sehingga Anda bisa ngomong, iblis,
So Apapun yang terjadi sama aku tetap berakar pada Tuhanku. So even when we're talking about this now, let the Holy Spirit search your own heart. Where are you? Nah, sementara kita bagikan kebenaran firman di Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bekerja juga di hati Anda untuk menyelidiki hati Anda, seluk-beluk hati Anda. Apakah akarnya tetap percaya pada Tuhan? Can you say, I know? Apakah Anda bisa berkata dengan yakin, saya tahu? And then Job went on to say, I know my. Dan Anda bisa dengan waras berkata, aku tahu sekarang. That my is a word of declaration, of possession. Aku tahu. It's something who belongs to me. Aku tahu. Apa jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Aku tahu milikku. Kata my itu berbicara tentang kepemilikan. We say, this is my car, this is my house, my shirt. I was trying to translate mine. It belongs to me. Exactly. And that's exactly what Job is saying. I know that my possession it's something that belongs to me. I possess it. Nah, itu pengetahuan, percaya, yakin kepada Tuhan dan kenal Tuhan. Itu milikmu. Itu hartamu, itu sesuatu yang menjadi milik pribadimu, milikku. Just with the same confidence that we say, these are my clothes, my Bible, my job, my family, my God, my faith. Sama dong, kalau Anda pakai baju, pakai bolpen, pakai gadget, Anda kan yakin ngomongnya, ini gadgetku, ini bolpenku, bajuku. Iya dong, nggak ragu dong. So Job is saying, through all of his physical problems. Jadi Ayub berkata, melalui semua problem di tubuhnya, di badannya, his emotional problems, melalui semua gejolak problem emosi dia, through all of his psychological struggles, semua pergumulan psikologis yang dialami, through all of his losses and rejection, melalui semua kehilangan dan penolakan yang dialami, I know my God. Dia tuh ngomong, saya tahu Allahku, penebusku. Oh, dia ngomongnya jelas sekali di kitab Ayub. Now, did he understand what was happening to him? Why those things were happening? No. Apakah dia detail ngerti apa yang sedang terjadi pada dia? Apa yang ada di dia? Kenapa dia kayak gitu? Apakah dia jelas sekali gambarnya gitu? Enggak, belum. We can look at Job today and we can understand why things were happened to him. Nah, sekarang kalau di zaman ini kita belajar kitab Ayub, sebetulnya apa yang terjadi sama si Bapak Ayub ini sih? But without knowing all the behind the scenes that we understand, still Job can say, I'm clinging on to God, my God. Tanpa kita tahu detail latar belakangnya hidupnya Ayub, tapi kita tetap bisa lihat Ayub itu gandulin dirinya pada Tuhan. Dia pegang Tuhan dan dia berkata, aku tahu Allahku, aku tahu Tuhanku. So it's a test of our faith. Jadi semua kondisi kesulitan itu ujian iman kita. It's only natural that these circumstances could have pulled Job down into defeat. Dan ini mudah sekali untuk dimengerti bahwa apapun yang dialami Ayub itu bisa gampang menyeret dia, menarik dia ke bawah sampai dia gagal dan hancur. They could have caused him to just say, I give up. Oh, gampang sekali loh kalau penderitanya kayak kelasnya Ayub. Dengan Ayub berkata, udah deh, aku angkat tangan, aku nyerah. But there was something inside of Job. Tapi kok ada sesuatu di dalamnya hatinya si Ayub ini loh. I don't understand it, but I will not accept defeat. Saya nggak usah ngerti detail Ayub ngalami apa, rasa sakitnya kayak apa. Aku nggak usah tahu detailnya, tapi aku tahu Ayub nggak terima kekalahan. I believe, actually, Pastor Andrea, I believe that Job, his stand was so strong. I believe possibly that was an inspiration from Jonah. Saya percaya. Just imagine. Saya tuh percaya ya, saya tuh membayangkan ya. Si Ayub ini dapat kekuatan dari mana ya? Kalau saya nangkepnya, dia dapat pengalaman kuat bertahan gini dari Yunus. You say, hey, that's two different situations. Terus Anda berkata, Ayub sama Yunus, apa hubungannya? Ini kan dua situasi berbeda.
Or maybe Job was an inspiration to Jonah. Atau mungkin si Ayub yang menjadi ilham bagi Yunus bisa melewati badai itu. Dan atau Yunus menjadi ilham bagi Ayub untuk melewati penderitaannya. Because many years after Job, when Jonah was in rebellion, running from God, found himself in the belly of a great fish, right? Kan kita tahu semua kan, setelah Ayub, si Yunus ini ngalami pemberontakan terhadap Tuhannya. Dan dia akhirnya nasibnya ada di dalam perut ikan, bukan? In Jonah chapter 2 verses 3 to 8. Dan di kitab Yunus pasal yang kedua ayat 3 sampai 8. Jonah down there in the bottom of the ocean began to cry out to God in prayer. Si Yunus ini menemukan dirinya di dalam perut ikan dan dia doa, Bapak Ibu, doa dia. Job said, I've gone down to the bottom of the mountain. Dan Ayub berkata, aku udah sampai ke bawah dasarnya gunung. And it's the whole earth has bars. Wih, ternyata seluruh bumi punya teralis-teralis. Can you imagine him down in the belly of that big fish and all the ribs of the fish are there. He's hanging on to it like bars. He's in a cage. Nah ini kalau si Yunus, bayangin ya, dia tuh di dalam perutnya ikan kan. Itu ada apa duri-duri rusuknya si ikan. Terus dia pegang tuh rusuknya ikan kayak dia di belakang tali besi penjara, atau enggak itu? And he's hanging on and said, but I refuse to accept these lying vanities. Tapi Yunus bertobatkan di perut ikan kan. Dia bilang, aku menolak dan menerima di tempat ini selamanya. For if I do, I will forsake my own mercies. Sebab kalau aku tinggalkan dari liang kubur ini, aku menyangkali belas kasihan Tuhan. For I know. Kalau bahasa Indonesianya pintunya terpalang. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ada terali besi. Look at that in verse 6. But I know. Tapi di ayat 6. The roots of the mountain I sank down, and the earth beneath me barred me in forever. But you, O God, you my God, Lord, brought my life up from the pit. Tapi di bahasa Inggrisnya, ke dalam akar gunung-gunung aku tenggelam. Di bumi yang paling bawah yang memenjara aku selamanya. Tapi Tuhan, Engkau, Tuhan, Tuhanku. Nah, ini saya langsung terjemahin aja ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah aku naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan, Allahku. In the bottom of that ocean, Jonah shook himself and began to declare, but God brought me up from the pit. Kalau bahasa Inggrisnya ini diterjemahin dari dasar bumi. The earth beneath barred me forever. Kalau bahasa Indonesianya dari dalam liang kubur naikkan nyawaku. Itulah Engkau ya Tuhan Allahku. You see, Jonah was praying and declaring this while he was still in the bottom of the ocean, still locked in the prison of that big fish. And it was not after he was vomited out on land he prayed this. He made this declaration while he was still there. Si Yunus ini ngomong deklarasi ini. Ya, terutama ayat 6 ya. Itu dia masih di perut ikan loh, di dasar bumi loh. Dia belum keluar loh. Dia sedang mendeklarasikan, ya Tuhan Allahku, Engkau akan naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Kalau bahasa Inggrisnya, ya Tuhan, oh Lord, but you Lord my God. Kau akan hidupku keluar dari sumur ini. From the pit itu dari sumur. Yeah. Kalau ini from the Bahasa version is from the depth of the cemetery. Yeah, what could be worse? Some of those the situation. Now, ini situasinya parah sekali loh si Yunus loh. Now jump back to Job chapter 19. Sekarang kita lompat ke Ayub pasal 19. Mundur ya. Job 19 verses 23 and 24. Kita lihat Ayub 19 ayat 19 sampai 24. In the middle of Job's situation, Job said, I want my words to be written on a scroll.
Di ayat 23-24 ya, Ayub 19. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat di dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selamanya. And he described, I don't want it to be on a scroll that water can wash it away. I want it to be inscribed with an iron tool on lead, engraved in a rock forever. Gini bacanya saudara-saudara. Di Ayub 19 ayat 23. Aku nggak mau perkataanku, keyakinanku hanya ditulis di dalam kertas kitab yang bisa luntur kena air. Aku mau perkataanku ini ditulis dengan dipahat dengan besi pengukir. Pengukirnya tuh besi bahannya. Dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya sehingga orang bisa selalu baca, nggak kehapus sama air. Now friends, this is a powerful statement. Wah teman-teman, ini adalah pernyataan yang dahsyat. Because you and I have to understand that at the time this Job was making this statement, the use of iron was not common. Ini ya pernyataan yang luar biasa loh, dahsyatnya. Kenapa? Di zamannya Ayub, pekerjaan apapun pakai besi, pakai baja, belum ada. It wasn't a material that was common. Dan itu belum umum dipakai di zamannya si Ayub hidup. And Job is saying, I want it engraved using iron tools forever. And this was hundreds of years. Iron was used hundreds of years after Job made this statement. Dan besi baru dipakai ratusan tahun setelah si Ayub buat pernyataan ini. Jadi dia nubuat loh ini. It's like a prophetic. It is prophetic. Yeah, that was what I was saying. Yeah. He was saying, chisel my words into the rock. Seperti Ayub berkata, ayo dong ukir, diukir perkataanku di batu. So that even after my death, people will know my testimony. Jadi sekalipun aku udah mati, orang nggak ketemu aku, tapi mereka masih dengar kesaksianku. They will know my stand for God. Mereka tahu aku berdiri untuk Tuhan. And I ultimately know I will be vindicated because I trusted God. Dan aku tahu aku dibela Tuhan karena aku percaya pada Tuhan. And so it was important to Job that his situation and his journey would become a legacy. Jadi buat si Ayub sampai dia minta diukir dengan besi di gunung batu untuk dibaca selama-lamanya. Dia ngomong tentang legacy, tentang generasi penerus, tentang pewaris-pewaris. Can you think about that? In other words, I am going to make my stand. The devil is going to be defeated. My testimony is going to be a legacy for other generations to latch on to my message. Dengan kata lain, si Ayub berkata, generasi penerusku, angkatan berikutnya akan nempel, akan menggenggam semua apa yang Ayub percayai akan Tuhannya. In other words, my stand will be so strong that it will inspire others. It will inspire you and I today that we can trust God. God is faithful and He will bring us through. And Job is saying, I declare to you, don't let the devil defeat you. God is on your side. Jadi Ayub itu berkata dengan perkataan ayat 23-24 ini, aku berdiri di atas kebenaran ini, itu akan menjadi legacy bagi penerus-penerusku. Apapun yang terjadi, problem apapun yang terjadi, semua penerusku, angkatan berikutku akan tetap percaya Allahnya Ayub adalah Allah kita, akan melakukan janjinya. Regardless, there is hope. In spite of life situations, don't give up. Nggak peduli apakah seperti harapan itu hilang, apakah situasinya seperti putus asa, nggak tertolong, jangan nyerah dari Tuhan. So he's talking to his friend now, Bildad, don't tell me God has forsaken me. Ayub berkata, Bildad, lu jangan bilang ya Tuhan udah meninggalkan aku. Jangan ngomong seperti itu. Don't tell me God's dead. Jangan bilang Tuhan udah mati.
For this one thing I know. Karena untuk hal ini aku tahu. You don't know, but I know. Kau tidak tahu, tapi aku tahu. Lihat tuh kata aku tahu dia ayat 25-nya tuh. Lingkar itu. I have a true experience understanding the fact that I possess something. My God, my Redeemer, is faithful. Dalam segala situasi yang mengerikan seperti apa yang aku hadapi. Aku punya keberanian, keyakinan. Aku tahu pada siapa aku yakin. Aku punya Allahku, penebusku hidup. I possess someone, or I can say someone possesses me so strongly. I know my God. Itu si Ayub ngomong di Ayub 19, 23, 24. Aku tuh tahu. Sampai keukir tuh di batu gitu, sampai selama-lamanya. Aku tuh tahu. Dan aku memiliki atau aku dimiliki sama pribadi Allah yang memiliki nyawaku. Listen friends, we've all experienced ourselves or some of our one close to us. We've experienced doubt in God's ability to help us during some desperate Gak times. mungkin sebagai manusia sesama manusia, Anda maupun saya atau teman-teman Anda, semua pasti pernah memiliki kekhawatiran. Sometimes it's incurable illnesses, financial ruin, divorces and breakup, children walk away in their faith. Kadang-kadang bisa isu keuangan, kebangkrutan, sakit penyakit, anak kabur, anak-anak kita seperti anak terhilang. I had a pastor call me just now been about 3 months ago. 3 bulan yang lalu ada seorang gembala telepon saya. Young pastor with 2 small children. Seorang gembala muda dengan 2 anak kecil. Pioneering a new church. Mereka mempionirkan, memulai gereja lokal. And he called me and he said, Pastor, I need you to pray for me. Kemudian dia berkata, Pastor Daudi, doakan aku. Because I went for my checkup and the doctor told me I have 6 months to live. Karena saya barusan ini check up kesehatan. Dokternya kasih tahu. Saya cuma dikasih 6 bulan untuk hidup, Pastor Nomi. I said, how are you doing, brother? Terus ditanya sama Pastor Nomi, wah kamu apa kabarnya? He said, I'm processing it. Dan dia berkata, aku sedang memproses. In other words, he wasn't angry. Dengan kata lain, dia tidak sedang He marah. wasn't giving up. Dia nggak angkat tangan, dia nggak nyerah sama Tuhan. He was processing the what if for my wife, for my 2 small Dia children. lagi memproses, kalau sampai aku pergi 6 bulan lagi, bagaimana istriku, anakku. But what I saw in that young pastor was Tapi this. apa yang saya lihat di gembala muda ini adalah ini. I saw his faith grow stronger. Saya melihat imannya semakin kuat. I heard his heart. Saya dengerin loh suara hati dia. And I'm not running. I'm facing this in God. Saya tidak kabur dari situasi ini. Saya menghadapinya dengan menghadapinya bersama Tuhan. He's doing his chemo now. Sekarang saat ini dia sedang melewati proses kemoterapi. Even though they had told him 6 months, he's still going to go through chemo, trusting God. Walaupun dokternya berkata dia cuma ada 6 bulan kesempatan untuk hidup, tetap dia minta di kemo. And when he came Dan over, tetap percaya Tuhan. when he came over to my house a few weeks ago for prayer, Dan pada waktu beberapa minggu yang lalu dia datang ke rumah saya untuk minta I didoakan. said, how things going in the church? Terus saya tanya, di gerejamu bagaimana situasinya? And he started telling me all the plans, all the future plans and things that the church and he and the church were going to be doing. Anda tahu apa yang dia bagikan ke Pastor Nomi? Semua rencana-rencana yang dia akan lakukan di gerejanya untuk masa depan gerejanya. Those are plans that sounds like he plans on being around. Itu rencana seperti dia tahu dia akan hidup selamanya, dia nggak akan mati 6 bulan lagi. So we need to examine ourselves. How do we respond to these situations? Jadi kita perlu menguji diri kita sendiri. Bagaimana sikap hatimu meresponi situasi-situasi yang tidak menguntungkan ini? Get with your pastor or get with some friends and talk about this. Anda ketemu dengan gembalamu, ketemu dengan teman-teman support system yang bisa Anda terbuka sharing dan tidak mengeluh. Strengthen one another and build one another up. Saling menguatkan, saling membangun. Now let's go on with Job's declaration. Yuk, sekarang kita lanjutkan dengan deklarasinya si Ayub. I know he is my redeemer. Ayat 25, ayat 19.
Aku tahu dia adalah penebusku. To acknowledge him as mine, Job was at that moment acknowledging his relationship was one of intimacy, one of love, one of protection. Nah, berani ngomong penebusku. Berarti dia kenal Tuhan secara intim. Kalau nggak berani ngomong my redeemer. Penebusku. Ini keintiman, keakraban dengan Tuhan. It was a position of strength and confidence. Ini posisi kekuatan dan keyakinan teguh. When he used the word in the Hebrew here about redeemer, Pada waktu di kitab Alkitab dia pakai kata penebusku. it's in the Greek it's goel. Dalam bahasa Grikanya, Yunaninya, Anda bisa lihat slide-nya ya. He is- Namanya Goel. He is my goel to deliver me. Dia adalah Goelku. Dia adalah yang menyelamatkan, melepaskan aku. He will deliver me from the consequences. Goelku akan melepaskan aku, nyelamatin aku dari segala konsekuensi, From the physical calamities, dari semua kemelut secara fisik, from the captivity of my situation, dari tertawannya aku, jiwaku dalam situasiku, from sickness, even from death. dari penyakit maupun kematian. Goel became a popular word used to refer to our Redeemer. Jadi kata Goel jadi populer Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menyeritakan pada kita penyelamatku, penebusku lebih tepatnya. And then out of that came the expression, my kinsman Man redeemer. Dari sini, kalau Anda baca kitab Rut, si Boaz itu adalah my kinsman redeemer, penebus kerabatku. We read about kinsman redeemer in the book of Ruth. Ya, kita baca tentang penebus kerabatku dalam buku Rut. The function of a kinsman redeemer was connected to the law that guided Boaz when he had to go through a process to get approval to marry Ruth. Di mana Boaz mendapat persetujuan untuk bisa menikahi si Rut, janda dari Moab ini. Oke, dan dia mesti mendapat persetujuan dari penebus resminya. Dari jandanya anaknya si Naomi ini. Bahwa kerabatnya nggak ada yang klaim apa-apa untuk istrinya ini. Yeah, we don't have time to go into all of that tonight, but let me just say this, that Boaz became the kinsman redeemer for Ruth. Jadi di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, si Boaz menjadi penebus kerabat daripada si Naomi. Dari Ruth, maaf. And so he went through that process according to Jewish law. Jadi dia melewati segala proses itu sesuai daripada hukum Yahudi. Here's where Job's situation, he's also calling on his next of kin, his kinsman, whose duty would be to come and rescue him, defend him in his time of need. Wah, ini juga di Ayub 9 ayat 34. Di sini berbicara tentang Ayub memanggil kerabat dia di sampingnya dia, abis dia di silsilah keluarga, siapa kerabat dia yang bisa menebus dia, yang bertanggung jawab untuk nyelamatin dia dan membela dia di dalam kasus yang sedang dihadapi. So you can look at the Job chapter 9 verse 34. Ayo kita buka ya ke Ayub 9 ayat 34. And I need someone to remove the rod of God from me so that his terror would frighten me no more. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran. Kegentaran itu teror terhadap dia. In other words, Job was saying, none of us can stand before a holy God in our own righteousness. Dengan kata lain, si Ayub ngomong, gak ada orang bisa berdiri di hadapan Allahku yang kudus dan tetap bisa merasa benar. Gak ada. None of us can satisfy a holy God. Gak ada orang yang bisa memuaskan standar daripada Allah kita. Like Job, you and I also, we need a kinsman redeemer Sama today. seperti Ayub, Anda dan saya, kita butuh kok kerabat yang bisa menebus jiwa kita.
So what he's crying out is saying, if only there's someone who can arbitrate between me and my God. Jadi apa yang dijeritkan, ditangisi oleh si Ayub, siapa sih yang bisa menjadi arbitrase antara aku dan Allahku? If only there was a kinsman redeemer who could be my advocate, my avenger, someone to stand on my side. Kalau ada penebus daripada kerabatku, kalau dia bisa membelaku dan membuat aku dihakimi dengan adil, harus ada. And we know God answered that prayer. Doanya Ayub dijawab loh. God's answer to that prayer was sending Jesus. Apa jawabannya Allah bagi doanya Ayub? Yesuslah yang diutus. Dialah doanya Ayub. Job had to stand on the realization of God, his Redeemer, who would be fulfilled in Jesus when Jesus came. Jadi pada waktu Ayub berdoa dan Allah mendengar dan penggenapan dari doa itu, Yesus yang datang. My Goel, my kinsman redeemer, he is my salvation. Though he slay me, yet I will trust him. Tuhan Allahku, penebusku, sekalipun dia menusuk dengan pedangnya, tapi dia adalah penyelamat daripada kerabatnya. Let's look at two other scriptures very quickly. Kita mau lihat 2 ayat lagi. Proverbs 23. Amsal 23 ayat 11. For their Redeemer, defender is mighty. He shall plead their cause was you. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. And in Hebrews 7:25. I like this one. Ibrani 7:25. We find the writer declaring exactly the same thing. For he, Jesus, is able to save completely those who come to him, come to God through him. Lihat di sini. Apa yang dikatakan Ayub di perjanjian lama, lihat di perjanjian baru. Ibrani 7:25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, oleh dia si pengantara itu, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Seeing that Jesus always lives for intercession for us. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua masing-masing punya Yesus, itu dia pendoa syafaat bagi kita masing-masing. Our intercessor is Friends, Jesus. you have a Redeemer. Pada waktu Anda punya penebus. Your king's Redeemer is your elder brother, Jesus Christ. Ternyata penebus kerabat kita, kerabat penebus kita, itu He will kakak sulung kita, namanya Yesus. He will avenge you. He will come to your aid. God is alive. Dia bela Anda dan saya, dan dia datang untuk memberi pertolongan pada kita karena Allah kita hidup. Write this down. Jesus declares, vengeance is mine, says the Lord. Catat ini, tulis ini. Yesus berkata, penghakiman milikku, kata Tuhan. I have come to destroy all the works of the devil. Aku datang untuk menghancurkan semua pekerjaan perbuatan iblis. Do not look at the circumstances around you. Jangan melihat pada sikon di sekitar Anda. Your eyes will see the iniquities of life, but leave those things to Matamu Jesus. yang kasat memang bisa melihat semua situasi yang mengerikan dalam hidupmu. Tapi lihat apa yang gak kelihatan. God has his own way of vindicating you. He is a God of justice. Allah punya caranya sendiri untuk membela Anda. Sebab dia Allah yang adil. He is our kinsman redeemer, alive and vindicating you today. Even if we die, he lives, but he is here to make sure we live in victory here now because of what he's done. Sekalipun dia adalah penebus kita dari saudara kita, apapun yang terjadi, dia hidup dan dia akan bela Anda. Dia akan tegakkan keadilan atas nama Anda. Dia tetap hidup selamanya. Sekalipun Anda situasinya buruk, tapi dia hidup selamanya sampai hari ini. So no matter what you're suffering today, Apapun yang kau sedang derita hari ini, apapun. no matter the mental torment in your mind, Gak peduli siksaan di pikiran Anda, di mental Anda. your kinsman redeemer is here today. Penebus saudara Anda ada di sini, hadir di sini, hidup buat Anda. Whatever comes our way, Apapun yang kita hadapi dan apapun yang lewat dalam hidup kita, hang in there because God will make a way. tetap
Bertahan di dalam Tuhan, pegang tangan Tuhan, sebab Allah pasti datang memberikan pertolongan. Amen. I think that's Amen, amen, as far as amen. we can go today. Yes. Kita berdoa ya, let's pray. Dan kita minta Tuhan meteraikan setiap doanya Ayub menjadi doa Anda. Bapa Surgawi, aku berdoa agar keyakinan yang ada di Rasul Paulus, yang ada di Ayub, bahwa dia punya penebus itu hidup. Dan semua yang dia tahu secara pribadi dia miliki karena kenal dekat dengan Tuhan, itu menjadi milik kita. Jangan pernah lepaskan percaya Anda, jangan lepaskan iman Anda. Percaya Tuhan akan bekerja. Bapak surga, biar setiap pemirsa mengalami apa yang Ayub alami, apa yang Ayub miliki, di dalam nama Yesus. Amin. Amen. Semua yang kurang mengerti, any of you don't understand and there is too fast of a translation, Anda bisa kirim email, send your question in the WhatsApp or the email. Kirim ke WhatsApp dari pelayanan kami ataupun email. And if you need prayer, just send your prayer request. Nanti kita tim akan mendoakan Anda. Dari Bible Study bersama Pastor Naomi, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan berkati. Jangan lupa ibadah di Trans Resort Hotel di jam 2 sampai jam 4. Kita berkumpul bersama untuk hidupin apa yang Ayub hidupin. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Sampai bertemu hari Rabu jam 5 sampai jam 6. Tuhan berkati. Amen.